Saya berharap beginilah. Karena beberapa kali di media sosial itu taunya netizen itu Abu Janda orang NU. Dan saya tidak bisa oh bukan, enggak. Karena NU di Indonesia berapa bro? 49,5% dari populasi. Artinya begitu besar. Mungkin ya karena kecintaan beliau. Tapi tentunya kecintaan itu harus di-upgrade lah bro. Belajar Islamnya seperti apa, NU itu seperti apa, moderatnya NU itu seperti siapa. Sehingga ketika Anda menjadi striker itu yang flamboyan. Artinya flamboyan apa? Tahu kapan harus menyerang dengan baik, kapan harus bertahan. Lebih wise, lebih arif, lebih bijak. Saya gak ada masalah. Beliau posisinya apa kan bukan urusan saya, bro. Tapi karena beliau ngaku orang NU dan selalu saja ketika beliau ada masalah dikaitkan dengan NU. Gimana sih kader NU seperti itu? Karena kasihan, itu kan anak buahnya Gus Yakut. Wah, kan kasihan Gus Yakutnya gara-gara beliaunya. Lah, saya menasihati ini seperti itu. Dan perlu dicatat, siapapun umpamanya, tidak hanya beliaunya. Katakanlah kemarin kok Panji mau datang ke sini bareng kita podcast seperti saya nggak ada masalah. Nanti jangan bilang wah mentang-mentang Abu Janda Arya Permadi orang NU langsung ditemui. Panji enggak. Panji kalau mau datang di sini soal kemarin membandingkan NU dan FPI saya temui. Udah diundang Bang. Saya katakan teman dia. Udah diundang itu Bang? Bukan, beliau sudah berusaha WA tapi responnya biasa-biasa saja. Jadi jangan salah ya, ini yang nonton. Mentang-mentang Arya Permadi sama-sama orang NU ditemui siapapun. Siapapun. Kalau kemudian ada persoalan seperti ini, memang cari solusi. Ayo kita ketemu. Kan lebih enak gini saya mau memaki dia, mau apa dia, selama dia kemudian memahami, salahmu di sini loh, Mas Arya. Kan dia bisa menerima. Karena saya mengatakan begini, sesuatu yang berangkat dari hati pasti akan diterima oleh hati. Mantap. Ya kan? Beliau minta maaf. Saya sebagai bagian dari orang, saya memaafkan. Yang lain silakan itu loh. Tapi bahwa beliau telah mengklarifikasi maksudnya sebenarnya seperti itu. Memang ada bahasa yang kurang tepat. Jadi perlu dipahami sama Mas Arya bahwa kemudian Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak ada keradikalan di dalamnya. Kalau toh kemudian ada orang yang menggambarkan radikalisme Islam, itu bukan agamanya, tetapi sosoknya, tetapi oknumnya. Ya makanya belajarlah Islam dari Islam itu sendiri. Pesan Syekh Ali Jabir ke kita waktu itu, belajarlah Islam dari Islam itu sendiri. Karena kalau belajar dari siapa ya tergantung mindsetnya kan. Kalau mindsetnya pas keras, ya keras. Gitu. Ya. Oke. Jadi clear ya, saya nggak ada persoalan pribadi dengan beliau dan wallah saya baru pertama kali bertemu dengan beliau. Dan itu pun karena Anda. Ya. Terima kasih loh mau datang Anda. Dan Anda punya banyak hutang sama saya. Ya. Oke, Permadi Arya. Ya mudah-mudahan kedepannya semuanya clear lah ya, clear. Jadi kita nggak ada urusan ya dengan strikernya beliau ya. Siap. Aku janji Gus, aku janji mulai ke depan aku mulai tone down. Ya lebih pakai kaidah-kaidah NU seperti tawasud, tawazun, tasamuh segala macam. Aku janji. Jadi lo tak ngerti loh itu loh. Tapi kadang-kadang ini tadi loh. Dan satu hal yang barangkali ini untuk refleksi juga saya, tidak hanya Mas Arya termasuk Mas Dedi. Saya juga. Kenapa dalam surat Yasin ayat 65 itu udah bahasa begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Saya mendapatkan jawaban ini Mas Arya, Mas Dedi. Saya pulang dari Taiwan. Dari Jumat gua bimbing lu masuk Islam kan? Hari Sabtu gua berangkat ke Taiwan, ngaji di Taiwan, pulang naik pesawat. Gua mikir, kenapa yang berbicara kok tangan mulut terkunci? Karena hari ini banyak orang berbuat dosa dan kesalahan dari tangan, melalui postingan, melalui tweetan, melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Maka saya berwasiat kepada diri saya, kepada Mas Dedi, kepada Mas Arya di sini. Jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan sampai gara-gara medsos kita mendapatkan murka dari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dakwah itu kan nggak harus seperti saya. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Kan dia bukan ustadz. Ya kalau ustadz tentunya lebih dalam. Ketika tanya soal hukum macam-macam. Tapi kalau mengajak siapapun boleh, termasuk dia, termasuk Anda. Untuk kebaikan. Oke. Aduh. Ya mudah-mudahan clear, kedepannya clear. Lebih bijak lah insya Allah. Lebih bijak begitu. Oke. Aku tadi kalau aku masih emosi nih bro. Tapi dia begini kan asik gitu. Ini biar Gua tadi bayangin. Arya Permadi masih ngel. Gua tak pukuli beneran. Tapi ternyata kan enggak. Beliaunya juga masih memandang open minded ya. Ya kalau kita diajarin Bang, santri itu harus
harus adab Harus sama guru. Nggak mungkin aku ngeyel sama Gus Miftah gitu. Ini Ya kadang-kadang nggak beradab ya dia sama gua. kan ketoprak kali. Tapi biar tahu aja ini pertama kali ngundang berdua begini juga saya bingung. Satu saya kontak. Waduh, berantem nih. Tapi Saya ternyata secara pribadi karena saya juga tuan rumah podcast di sini, saya terima kasih kepada Arya mau datang. Gentle lah. Ya. Gentle. Ini ada persoalan perlu dijelaskan dan dia mau datang kan kita juga berterima kasih. betul. Jadi sebenarnya semuanya enak kalau bisa ketemu muka. Ya. Dan ingat, podcast terbuka untuk siapapun, betul bro? Betul. Jangan kemudian mengira podcastnya Dedi itu pilih kasih. Enggak. Silahkan semuanya datang. Ya. Nggak ada masalah. Thank you. Aku yang thank you Bang. Saya terima kasih banyak. Ya. Saya Abu Janda, Arya, Permadi saya Arya. banyak ngomong sama kamu, saya marah sama kamu. Kalau ada Gus. khilaf saya juga minta dimaafkan. Fair kan? Fair. Saya dari tadi saya sempat emosi sama kamu. Gak ada dan sama saya- sekali Gus. Jadi Gak ada sama kalau- sekali mudaratnya manfaat semua buat Ya. buat aku Gus. Yang keluar dari mulut jenengan. Pokoknya saya harus dimaafkan kalau ada yang salah. Dan soal tadi itu Anda klarifikasi dan Anda memahami kesalahan itu ya. Nggih. Kalau Anda minta maaf sebagai umat Islam kepada saya, ya saya bagian dari muslimin, saya memaafkan dia. Oke, baik. Thank you. Tadi sebagai Oh. penutupan, aku mau ngalap barokah dulu. Matur suwun nih Gus. Yes, bismillah, jadi Oke. lebih baik. Siap. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang nggak ikut ngaji, buatan usah. Kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yuradu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yuradu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi, sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBPT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariat. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara syariat. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasapina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok, semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Nah, mohon itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesen begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi maling. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini rungono tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Sebenarnya kalau ngaji tempat-tempat saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas, ya saya kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling banter kamu sebagai manusia hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang tuh sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak.
Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat sama. Lagi sing nate ngaji fikih semir itu enggak malah haram kok. Sing sunat apa? Merah. Jadi misalnya dari KNO terus semir ada apa ke daerah wah gaul banget. Akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus kayak kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atul muslimin. Kamu harus ikut mayoritas. Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu? Sampai menghentikan fadribu bisab. Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan. Ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII. Punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok pembunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas terus risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat. Kata mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel, atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Jadi cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena ada demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo-demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan rang najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat kita angkono do ribet ge gendera demo ya ora tempat ge gendera to bedina mulang urusan apa najis mulang kate jlimete ra karuan ana mutada mutamayiza muhayyizah tahayyirah sampai mbono sing gamun akhlak aku ambek ora aqua wis entek energi menapa entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat itu dipandu. Kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Mun tak niki dihitung. Ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya artinya ngaji. Zaman hitung mawon.
Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu, oke lah, atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi gaji duit cilik. Paham ya? Oposisi gaji duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dewe kebingungan urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nate ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di penggalih. Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa tidak ada jadi. Kalau itu tidak usah proses penjadian, bisa jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, itu hanya bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Rukin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Rukin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Rukin Madun gaya faksi tertentu, anti negara balanya Amerika. Ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dewe, gawe senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minoritas. Kulo ini pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kulo ngomong. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sama kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya. Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa ya, karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Rukin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Ya. Karena negara harus melindungi rakyatnya dan itu rakyat yang sah karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak ngakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga ngakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asy'ari juga ikut Masyumi, ngakui proses bernegara secara konstitusional sehingga Basim ya ikut Masyumi saja ke kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang ngakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya pada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara dan itu risikonya tinggi.
Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu talzam jamaatul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam, tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, mulai sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qolatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Di Quran qolatil a'rab amanna. Wong desa muni amanah. Sajane urung level ini amanah, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh talzam jamaatul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam. Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid juara. Mergo umume wong ra salat yo melok ra salat. Saking kula lho guys, tapi aja tiru lho. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa. Toko-toko kula tak ngene kula seneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Kula anggere iso ge biasa, marung nang pasar ge biasa, santai mawon. Nanti bakule ge bangga. Gus Ba sering jarang mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ora buan. Pokoke umume wong Islam ku marung ya napa? Marung. Termasuk umume de kasus sithik-sithik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misale nyenengi tangga selingkuh akhir gak nemen-nemen. Pokoke sing umum-umum mah.